Jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan membahas lagi alur cerita Dragon Ball Z di turnamen Cell Saga, di mana Son Goku kewalahan saat menghadapi Cell dengan kekuatan penuhnya. Dan di sini Son Goku akhirnya mengalah dan mengakui kehebatan Cell yang tidak bisa dikalahkan olehnya. Mengejutkan lagi, Goku mengatakan kepada Cell bahwa ada seseorang yang mampu mengalahkannya, yaitu adalah anakku Son Gohan. Di sini juga Son Goku memberikan kacang Senju kepada Cell karena Cell sudah banyak mengeluarkan tenaganya dan supaya adil dalam pertempurannya. Di sini juga Gohan langsung mengeluarkan aura yang sangat besar, sampai-sampai Cell pun menyadari bahwa Goku tidak bohong akan kekuatan anaknya. Namun sayangnya lain di pikiran Goku, lain juga di pikiran Son Gohan. Kita tahu Son Goku maniak bertarung yang suka bertarung melawan musuh besar, dibandingkan dengan Son Gohan yang kutu buku dan tidak suka bertarung atau cinta damai. Di sini Goku menyuruh Piccolo untuk sabar menunggu sampai Gohan benar-benar marah dan kekuatan tersembunyinya akan muncul. Di sini Piccolo marah dan berkata kepada Son Goku, Son Goku, kau buta ya? Saat ini anakmu tidaklah marah." Sekarang Gohan cuma heran kepada ayahnya, kenapa ayahnya tega membiarkan anaknya mati. Dan akhirnya Goku pun tersentuh oleh kata-kata Piccolo. Goku juga meminta kacang Senju kepada Krillin untuk memulihkan tenaganya, namun sayang kacangnya direbut Cell. Di sini secara tiba-tiba Android 16 datang dari belakang lalu memeluk Cell dengan tujuan untuk meledakkan dirinya bersamaan dengan Cell. Namun Krillin berbicara kepada Android 16 bahwa bom yang ada di dalamnya sudah dicabut oleh Bulma. Di sini Cell merasa senang dan langsung menghancurkan Android 16 berkeping-keping. Dengan gilanya di sini Cell melahirkan ke-7 Cell Junior, walaupun Cell tidak menikah dan tidak melakukan Ichikiwir kepada lawan jenis. Di sini tujuan Cell hanya ingin membuat Son Gohan marah dan mengeluarkan kekuatan besarnya. Di sini juga Cell menyuruh ke-7 anaknya untuk menghabisi semuanya sampai membuat Son Gohan marah dan mengeluarkan kekuatan besarnya. Di sini juga Gohan ingin marah, namun dia tidak tahu marah yang seperti apa. Tiba-tiba kepala Android 16 berbicara kepada Son Gohan. Setelah kepala Android 16 dilempar oleh Mr. Satan karena disuruh Android 16 untuk melemparkan kepalanya ke hadapan Son Gohan. Dan Android 16 mengasih wejangan kepada Son Gohan, "Oi anak muda, marahlah dan bertarunglah. Lindungi bumi sampai titik darah penghabisan. Walaupun aku hanyalah boneka, tapi aku cinta damai dan cinta alam semesta ini." Dan tiba-tiba Cell berjalan dan langsung mengatakan, "Pacot boneka jancuk, terus hancur kau." Dan disinilah puncak amarah Son Gohan muncul setelah melihat Android 16 dihancurkan di depan matanya. Di sini Son Gohan teriak mengedan sekuat tenaga sampai seperti mau berak. Ya, dan keluarlah wujud Super Saiyan 2 yang selalu diidam-idamkan oleh Son Goku. Di sini rambut Gohan jebrik ke atas dan sangat keren. Mungkin karena habis kesetrum guys, karena badannya dialiri kilatan-kilatan listrik guys. Di sini Gohan langsung tancap gas dan menghabisi ke-7 anak Cell. Ceplok sampai tak tersisa. Di sini juga Gohan memberikan kacang Senjunya kepada Trunks, di mana Gohan merebut dari tangan Cell, di mana tangan Cell sebelumnya mengambil dari Krillin untuk menyembuhkan semua anggota Z Factor. Di sini Cell langsung meningkatkan aura Ki-nya dan memukul Son Gohan, namun Son Gohan tidak tergores sedikit pun. Sebaliknya Gohan langsung memukul Cell dan bertubi-tubi. Cell juga terkapar dan memuntahkan darah dari hidungnya. Di sini Cell tidak percaya akan kekuatan Gohan yang sangat meningkat pesat. Di sini Cell langsung terbang ke atas seperti balon udara dan mengeluarkan Kamehameha dengan bertujuan menghancurkan alam semesta. Dan Gohan pun menggunakan Kamehameha juga. Sampai membuat tubuh Cell hancur berkeping-keping. Di sini Goku menyuruh Gohan untuk menghabisi Cell sekarang juga. Namun dengan congaknya seperti Vegeta, Gohan menolak untuk menghancurkan Cell sekarang juga. Dia ingin bermain-main dan menyiksa Cell bertubi-tubi, di mana Cell pernah menyiksa dirinya dan kawan-kawannya. Di sini Cell sudah kehilangan akal sehatnya karena menggunakan bentuk tubuh yang sangat besar, dan sekali tonjok langsung keluarlah Android
Dan mengejutkannya lagi, Cell kini sudah menjadi semi Cell, dimana Cell tidak punya hidung yang mancung. Dan sekarang Gohan bukan tandingan Cell sekarang. Namun dengan akal bulusnya, Cell ingin menghancurkan bumi dan seisinya. Di sini Cell mengatakan kepada Son Gohan, Son Gohan, sekali lagi kau menyerang untuk menghajarku, kau akan musnah denganku. Seisi bumi pun bisa musnah." Di sini Gohan sangatlah menyesal mendengar omongan dari Cell, dan dia tidak mendengarkan omongan dari ayahnya untuk menghancurkan Cell sekarang juga. Dan dia malah lebih memilih untuk bermain-main dan menyiksa Cell terlebih dahulu. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran, akhirnya Goku pun berkorban diri dan memindahkan Cell di tempat Kaio. Di sini Goku merasa bangga kepada anaknya dan berpesan, Son Gohan, jaga lindungi bumi ini dari mara bahaya dan sampai ketemu lagi di lain hari. Dan akhirnya planet Kaio menjadi korban dari Son Goku. Di sini Gohan pun menangis sejadi-jadinya dan menyebut nama ayahnya. Di sini juga Tuan Kaio marah dan kesal kepada Son Goku. Kenapa planetnya menjadi korban dari kekonyolannya? Namun di sini Goku pun minta maaf kepada Dewa Kaio. Namun di sini Dewa Kaio pun merasa heran kenapa arwah dari Cell tidak ada. Ternyata Cell tidaklah hancur. Di saat terjadi ledakan di planet Kaio, otak dari inti Cell tidaklah hancur. Ketambah lagi dia mempunyai regenerasi dari Piccolo, dan dia juga menyerap kekuatan Son Goku di saat mau hancur. Dia juga bisa menggunakan jurus Sun Kanido, ciri khas dari Son Goku. Dengan secara tiba-tiba serangan cendol dawet yang menuju Terang pun langsung terkapar dan meninggoy di tempat. Tak terima dengan kematian anaknya, Vegeta langsung tancap gas dan menghajar Cell. Namun Cell kali ini sangatlah kuat. Vegeta bukanlah tandingan Cell. Dengan satu kali tonjokan, Cell terkapal dan terbujur lemas di tanah. Di sini Gohan menyelamatkan Vegeta sampai-sampai tangannya menjadi korban dan cacat satu. Di sini Cell tidak mau bermain-main lagi. Dia langsung mengeluarkan Rasengan-nya dengan Rasengan Gohan. Dengan kekuatan yang penuh dari Cell, Gohan kewalahan karena Gohan menggunakan Rasengan dengan satu tangannya. Di sini juga Gohan dibantu oleh ayahnya dari alam-alam gaibnya. Ayo Gohan, keluarkan Kamehamehamu dan pusatkan kekuatanmu. Jangan takut akan kehancuran di alam semesta ini, Gohan. Hancurkan Gohan. Di sini Piccolo dan para Shit Factor pun membantu dari belakang. Tidak lupa dengan Vegeta. Vegeta pun membantu Son Gohan dengan satu kali serangannya yang membuat Cell down akan kekuatannya. Dan trikan dari Son Gohan yang terakhir, akhirnya Gohan pun mengalahkan Cell dan bumi pun selamat dari amukan Cell. Semua para Shit Factor pun kembali ke Istana Merdeka kecuali Vegeta. Dia merasa kena mental dari kekuatan Son Gohan yang begitu dahsyat. Di saat semuanya pergi, reporter pun bertanya kepada Mr. Satan yang berdiri di sana sendirian dan menanyakan siapa yang memenangkannya. Dengan congaknya, Satan mengatakan dan mengaku-ngaku bahwa dialah yang mengalahkan Cell. Reporter pun mengabarkan ke penduduk bumi bahwa Cell telah dikalahkan oleh Tuan Mr. Satan kita. Dan semua orang pun senang. Setelah mereka sampai di Istana Bogor, mereka memanggil Shenlong lalu meminta permohonan untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati dibunuh oleh Cell. Dan juga termasuk Trunks yang dibunuh oleh Cell pun hidup kembali. Dan di sini mereka meminta Son Goku untuk dihidupkan kembali, namun Goku menolaknya. Dan akhirnya Krillin pun mengajukan permohonan kepada Shenlong untuk merubah Android 18 menjadi manusia seutuhnya. Namun di sini Shenlong tidak mampu mengabulkan permohonannya karena dibatas kemampuannya. Selang beberapa hari, akhirnya Trunks pun ingin kembali ke masa depannya. Dan di masa depannya Trunks bertemu dengan Android 17 dan 18 yang masih hidup.
Dan setelah Trang sampai di rumahnya, dia bertemu dengan ibunya dan menceritakan semua kejadian di masa lalu, di mana ayahnya tidaklah secuek yang ibu kira. Waktu Trang terbunuh, ayahnya mengamuk sejadi-jadinya karena melihat anaknya terbunuh di depan matanya. Dan juga akhirnya di sini Trang dengan mudah menghancurkan Android 18 dan 17. Dan akhirnya 3 tahun telah berlalu. Trang ingin kembali ke masa lalu, mengabarkan bahwa dia telah menghancurkan Android 17 dan 18. Namun sebelum berangkat, dia bertemu dengan Cell dan ingin merebut pesawat yang ditumpangi Trang untuk kembali ke masa lalu. Di sini sudah jelas Cell akan berhadapan dengan Trang karena Trang menghalangi niat Cell untuk pergi ke masa lalu. Dan di sini dengan cepat Trang menghabisi Cell untuk pergi ke masa lalu. Dan akhirnya pun timeline dari Trang damai dari serangan Android 17, 18 dan Cell. Dan sampai di sini video yang bisa saya sampaikan dari cerita anime Dragon Ball di Cell Saga Game. Sampai ketemu di lain video. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Thank you.